Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas dulu tugas ya, pertemuan yang lalu. Tugas yang lalu itu kita diminta buat yang namanya neraca ya, atau statement of financial position sama laporan laba rugi 2 tahun ya. Silakan disiapkan dulu ya. Silakan disiapkan dulu untuk tugasnya. Kita akan periksa bareng-bareng ya. Kita akan periksa bareng-bareng. Kita mulai dari laporan laba rugi ya, belum selesai. Laporan laba rugi untuk 2014 dulu ya. Silakan. Gross profit-nya berapa nih? Kita bagi-bagi poin aja ya, biar banyak poinnya kalian. Berapa gross profit-nya? Silakan tulis NIM sama nama ya. Nadif. Gross profit tahun 2014 itu 84.000, Pak. 84.000. Dari mana itu? Dari sales-nya 400.000 dikurangi COGS 316.000. Oke. Bentar ya, saya tulis dulu. Takut lupa ya, poin. Sekarang mana ini? Pertanyaannya apa? Sekarang EBITDA Siti Salwa. $33.200 Bapak, dari sales and salaries expense 20.000, advertising expense 10.200, utilitas expense 600, general dan administrasi salaries expense 19.000, bad debit expense 1.000. Nah, di total 50.800. Jadi dikurangi 84.000 dikurangi 50.800 menjadi 33.200. Ya. EBITDA apa sih, Ti? Earning before interest, rates, debt and amortization, Pak. Maaf. Earning before income tax, terus apa EBITDA? Earning before income tax, depreciation and amortization, Pak. Oke. Berikutnya EBIT ya. EBIT Fadila. Buat EBIT-nya itu 21.840 dari EBITDA dikurangi rent expense 4.300, insurance expense 360, dan depreciation expense equipment 6.700. Berapa tadi EBIT-nya? 21.840. Oke. Terus lanjut ya. EBT. Agung. 15.640, Pak, dari interest revenue, terus interest expense dan tax property expense.
Oke, Fadila, EBIT itu apa tadi ya EBIT? Fadila. EBIT itu singkatan dari earning before interest and tax, Pak. Oke, kalau EBT Agung apa EBT? EBT, Pak. Ya, EBT. Earning before interest and tax. Earning before Interest and tax. itu mah EBIT atau? Oh, EBIT. Ini mah EBT. Kan kamu tadi jawab EBT ya? Nah, ini kalau EBT Oh, earning after tax bukan, Pak? itu mah EAT atau ya? Kan B judulnya juga. EBT. Apa EBT? Earning before tax bukan, Pak? Ya, betul ya. Earning before tax. Berikutnya, net income. Anggia. Net income-nya 12.200 Dari mana? dari profit before tax-nya kan 15.640 sama tax refund expense-nya 3.440. Ya. Itu untuk tahun 2014. Silakan. Ada yang mau tanya dulu 2014? Kalau 2014-nya udah bisa, biasanya 2015-nya bukan masalah biasanya gitu. Nggak ada? Berarti itu di 2014 yang benarnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Silakan. Yang benar dibenerin, yang salah ya disilang. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke 2015 ya. Gross profit Anan Dita. Gross profit-nya 110.000 Dari mana tuh? dari sales-nya 525.000 dan COGS-nya 415.000. Jadi totalnya berapa? Gross profit-nya? Totalnya 110.000. Oke. Terus EBITDA. Amelia. EBITDA itu dari EBITDA-nya 42.300, Pak. Itu dari salaries expense, advertising expense, utilities expense, bad debts expense, general and administration salaries expense. Itu totalnya 67.700. Kemudian gross profit dikurangin 67.700 jadi 42.300, Pak. Coba disebutin satu-satunya sales and service expense-nya berapa? Salaries and sales expense-nya 30.000, advertising expense-nya 15.300, utilities expense-nya 900, bad debt expense-nya 1.500 dan general and administration salaries expense-nya 20.000. Jadi totalnya berapa EBITDA? 42.300. EBIT. Sukma. 27.410 dari rent expense, insurance expense, sama depreciation expense equipment. Sebutin rent expense-nya berapa? Rent expense-nya 4.300, insurance expense-nya 540, depreciation expense-nya 10.050. Jadi EBIT-nya berapa?
Berapa? 27.410. 27.000 ya? Ya, betul. Sukma ya. Lanjut apa lagi nih? EBT ya. Dela, Ya, Pak. silakan. Buat EBT-nya itu ada 18.110, Pak. Itu tuh dikurangi dari EBIT, dikurangi beban lain-lain, ditambah sama pendapatan. Jadi hasilnya 18.110. Bentar. EBT itu cara ngitungnya gimana? Apa, Pak? EBT dihitungnya gimana EBT? EBT itu dari EBIT ditambah pendapatan, terus dikurangi sama beban lain-lain. Beban lain-lainnya itu ada interest expense sama tax property expense. Pendapatannya berapa emang? Pendapatan lain-lain, interest revenue ya? Berapa? Ya, interest revenue-nya 1.200. Terus? Interest expense? Beban lain-lain ada interest expense 2.550, terus ada tax property expense-nya 7.950. EBT-nya Bentar, interest expense-nya berapa? interest expense-nya 2.550. Terus tax property expense? Tax property expense-nya 7.950. Jadi berapa? EBT-nya 18.110. Net income sekarang. Siapa nih? Fajri. Net income-nya Pak 12.950 dari EBT dikurang tax revenue expense. Angkanya berapa? Jumlahnya EBT-nya 18.110, tax revenue expense-nya 5.160. 5.160. Jadi net income-nya berapa? 12.950. Ya, betul. Itu ya. Ada yang bertanya untuk tahun 2015. Aman? Oke, kita lanjut ke neraca ya. Tahun 2014 dulu nih. Pertama, current asset dulu ya. Total current assetnya berapa? 2014. Calvin, silakan. Ya Pak, total current asset-nya 97.040. Itu di totalnya dari cash 1.200, notes receivable 16.000, account receivable 41.000, allowance for bad debt dikurangi 3.000, minus 3.000, inventory 40.000, prepaid insurance 540, interest receivable 800, prepaid rent 500. Jadi totalnya berapa? 97.040. Ya, betul. Terus total non-current asset. Jenny. Iya, Pak. Yang fixed asset atau current asset, Pak? Non-current asset. Gimana? Saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Equipment ditambah akumulasi equipment. Itu namanya total non-current asset. Equipment-nya berapa equipment-nya? 67.000. Terus dikurangi akumulasi atau accumulation equipment. Berapa tuh accumulation equipment-nya?
Akumulasinya 18.700, hasilnya 48.300. Itu ya namanya non-current asset. Non-current asset terdiri dari dua, equipment sama accumulation equipment. Ya. Itu untuk yang total non-current asset. Sekarang total aset. Siti Salwa. Bapak, total aset atau liabilitasnya? Total aset. Kan kita masih aset. Total aset, total current asset kan 97.040. Nah, total fix asetnya 48.300, jadi ditambah 97.040 ditambah 48.300 jadi 145.340. Ya, betul. 145.340. Ya. Lanjut kita ke current liabilities. Go. Agung. Totalnya 38.940. Dari notes payable 20.000, account payable 13.500, tax property liabilities 2.000, tax revenue liabilities 3.440. Ya. Betul ya. Ada yang ketinggalan? Aman ya. Kita lanjut ke non-current liabilities. Non-current liabilities. Novi. Ya, Pak. Ada bond payable sebesar 30.000. Jadi total liabilities-nya total long term liabilities-nya 30.000, Pak. Ya. Yang non-current liabilities. Non-current liabilities terdiri dari bond payable. Totalnya 30.000. Kita ketemu seminggu 3 kali ya minggu ini. Luar biasa. Oke, lanjut ya. Apalagi nih sekarang non-current udah ya. Nah, total liabilities sekarang. Ali. Totalnya jadi dari total current liabilities itu kan 38.940 ditambah total non-current liabilities itu bond payable 30.000, jadi semuanya 68.540. 60 berapa? 68.940. Oke. Apalagi ya? Non-current. Oh, udah. Equity sekarang ya. Berapa total equity? Muhammad Fikri. Total equity-nya 76.400. Dari mana? Dari common stock-nya 50.000 sama retained earning-nya 26.400. Totalnya jadi berapa? 76.400. Oke. Sekarang total liabilities and equity. Dinda. Iya, Pak. Totalnya 145.340 didapat dari total liabilities sama si total stock equities-nya. Berapa? 145.340. Oke. Yang harus balance itu apa? Adinda. Yang harus sama tuh apa sama apa? Kalau di neraca. Total aset sama total liabilities and stock equities. Ya, betul ya. Total aset dan total
Total liabilities and equity. Itu harus sama. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Oke. Sekarang lanjut tahun 2015. Apa nih? Total current asset ya. Siapa nih? Anandita. Total current asset-nya 120.560. Dari cash-nya 1.800, notes receivable-nya 24.000, account receivable-nya 61.500, allowance for bad debt-nya min 4.500, inventory-nya 35.000, prepaid rent-nya 750, prepaid insurance-nya 810, interest receivable-nya 1.200. Prepaid rent-nya berapa prepaid rent? 750. Jadi berapa total current asset-nya? Totalnya 120.560. Ya, betul. Total non current asset. Nah, oh ini Fadila ya. Ya, Fadila, silakan. Buat non current assetnya 38.950, dari equipment 67.000, dan accumulated depreciation equipment-nya 28.50 Bapak. Jadi total non current assetnya berapa? 38.950 Pak. Oke. Total aset sekarang. Kok gini? Oh iya. Total aset Ali. Total asetnya jadi dari total current asset ditambah total non current asset, yaitu total current assetnya tadi 120.560 ditambah total non current assetnya 38.150, jadi keseluruhannya 159.510. Ya. Berikutnya apa sekarang? Total current liabilities ya. Calvin. Iya Pak. Total ini apa ya? Current liabilities. Total current liabilities 59.500. Totalnya itu dari notes payable 18.000, account payable 11.500, bank payable 30.000. Oh, cuma 3? Ya Pak. Total current liabilities itu apa aja? Notes payable, account payable, sama bank payable. Tax property liabilities sama tax revenue liabilities. Kurang 2 itu ya Pak ya? Iya, kan yang tadi 2014 juga gitu ya. Tax property liabilities-nya berapa? Total current liabilities di 2014 ya Pak? 2015. Tax liabilities sama tax revenue liabilities. Oh, sama tax revenue liabilities ya Pak? Tax property juga kan Pak? Ya, yang belakangnya liabilities. Oh, itu long term debt-nya itu tax property liabilitas 3.000, tax revenue liabilitas 5.160. Jadi totalnya 8.160. Kok 8.000? Notes payable ya, itu Pak yang long term debt-nya. Iya, jadi total current liabilities-nya berapa? Total liabilities-nya 67.660. Itu hasilnya dari total current liabilities ditambah total long term debt. Total current liabilities-nya 59.500 ditambah
8.160. Current liabilities itu terdiri dari satu, notes payable. Notes payable, account payable. Yang kedua, account payable. Ya, Pak. Yang ketiga, tax property liabilities. Yang keempat, tax revenue liabilities. Nah, itu berapa totalnya? 3.000 ditambah 5.160. Tadi sama account payable juga ya, Pak? Iya. $37.660, Pak. Ya, betul. 37.660. Itu total current liabilities. Berikutnya, non-current liabilities. Agung. Totalnya 30.000, Pak. Dari bond payable 30.000. Bond payable-nya yang 2015 berapa? 30.000. Sama gitu? Sama yang Ya. sebelumnya? Oke, sekarang total liabilities. Dea. Ya, Bapak. Total liabilities-nya 67.660. Dari mana? Dari total current liabilities-nya 37.660, terus dari long term liabilities-nya bond payable 30.000 ditambah jadi 67.660. Oke. Lanjut ke apa nih? Equity ya. Silakan. Total equity. Muhammad Holil. Iya, Pak. Total equity-nya, Pak? Iya. 91.850, Pak. Bentar, dari mana itu? Dari common stock dan return earning. Nilainya berapa common stock? Nilainya 66.700, terus return earning itu 12.200, terus ditambah modal 12.950, Pak. Jadi total equity-nya berapa? 91.850. Total equity itu kan isinya ada dua ya. Pertama common stock. Yang kedua return earning. Jadi totalnya berapa? Totalnya 91.850, Pak. Sekali lagi ya, equity itu isinya ada dua. Bentar. Di jumlah dulu. Kalau common stock itu 79.650. Terus return earning. Common stock-nya berapa? 12. Common stock 79.650. Dari mana ya common stock segitu? Di soal tuh 66.700 ya. Common stock. Itu ditambah, Pak. Dari modal perubahan modal ditambah common stock. Sekali lagi ya, yang namanya equity itu ada dua. Yang pertama common stock. Common stock berapa? Common stock 66.700. 66.700. Terus yang kedua return earning. Berapa return earning? Return earning 12.200, Pak. Nah, itu tinggal dijumlah. Berapa jumlahnya?
return earning itu 25.150. Masya Allah, kan tinggal dijumlahin doang antara common stock sama return earning. Common stocknya kan 66.700. Ditambah return earning. $78.900, Pak. Nah, itu yang benar ya. Jadi nggak dijumlah modal, Pak. Kan saya nanyanya total equity ya. Nanti total liabilities and equity-nya baru dijumlah sama total liabilities. Kan yang 2014 kayak gitu. Gimana, Oli? Iya, Pak, paham. Kita lanjut ke total liabilities and equity. Silakan. Ariani. Total liability sama equity, Pak. Ya. 159.510. Berapa? 159.510. Dari mana itu? Dari total liabilities ditambah total equity, Pak. Total liabilities-nya berapa? 67.660. Total equity-nya 91.850. Bentar ya, apa saya yang salah kali ya? 91.000 itu dari mana ya? Yang total equity. Ditambah net income-nya, Pak. Ditambah net income. Oh, ini mungkin ya yang dimaksud Holil itu. Yang return earning-nya 12.200 ditambah net income. Jadi return earning-nya 25.150. Gitu ya. Jadi total liabilities and equity-nya berapa? 159.510. Ya, betul ya. Nah, itu yang tadi Holil benar ya. Tadi saya nggak paham tuh, nggak dijelasin itu dari mananya gitu. Ya betul ya, untuk mencari return earning ditambah dengan laba ya. Labanya di tahun 2015 itu 12.950. Begitu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Berarti 16. Ini 8, ini 8. Kalau di laporan laba rugi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 ya. Jadi udah ada kita. Nah itu untuk laporan laba rugi sama neraca. Silakan sampai situ. Ada yang ditanyakan dulu. Jadi kalau neraca wajib balance ya. Wajib balance antara total aset sama total liabilities dan equity. Ada lagi tugasnya ya?
Tugasnya yang kedua, kita menghitung rasio. Kasus 1 udah. Kasus 2 kita menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas dulu. Ada yang mau current rasio dulu deh. Current rasio dulu. Bentar, panas nih. Bentar ya. Oke, siapa nih? Mana? Dela ya, Dela, silakan Dela. Current rasio yang 2015 kan Pak ya? Hitungnya? 2015. Ya, boleh. 2015. Kalau misalnya yang 2015 itu kan current rasio yang pertama itu current rasio dibagi current liability. Nah, current asetnya itu 120.560 dibagi sama current liabilities-nya itu 37.660. Jadi current rasionya itu 3,201274562. Current asetnya berapa? Current asetnya 120.560, Pak. Terus dibagi current liabilities ya. Berapa current liabilities? Current liabilities-nya 37.660. Jadi hasilnya berapa? 3,1274562. Kita 2 angka aja lah ya, 3,20 berarti ya. Iya, betul, Pak. Oke, lanjut ke quick ratio. Quick ratio. Kalian kan udah dapat ALK ya. Adinda, silakan. Ya, Pak. Quick ratio-nya 2,27 dari current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Current asset dikurangi inventory-nya 85.560, current liabilities-nya 37.660. Quick ratio cara ngitungnya gimana? Current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Current assetnya berapa? Current assetnya 120.560 dibagi inventory-nya 35.000 jadi 85.560. Nah, dibagi ya. Kan current quick ratio itu dapatnya sama kayak current ratio ya. Bedanya dikurangi inventory current asetnya. Ya, Pak. Quick ratio kamu. Iya, current asset dikurangi inventory. Kalau kamu tadi bilangnya dibagi ya. Current asset dikurangi inventory. Current asset Ya. berapa? Current assetnya 120.560 dikurangi inventory-nya 35.000. Terus dibagi current liabilities. Berapa? Current liabilities-nya 37.660 hasilnya 2,27. 2,27. Ya, betul. Lanjut cash ratio. Cash ratio Sukma.
cash ratio teh rumusnya cash ditambah marketable securities dibagi current liabilities. Cash ditambah marketable securities-nya 1.800, current liabilities-nya 120, 560, hasilnya 0,01. Cash-nya berapa? Cash-nya 1.800. Terus itu apa? Marketable securities itu apa ya? Marketable securities itu surat berharga ya. Contoh marketable securities apa, Sukma? Contoh. Surat berharga tadi. Kamu masukinnya berapa marketable securities? Contoh sama kayak cash bukan sih Pak? Soalnya di rumusnya kayak gitu tapi dimasukinnya cash-nya aja 1.800. Di rumusnya ya kan cash-nya 1.800 ya benar, cash-nya 1.800 ditambah marketable securities. Marketable securities itu surat berharga. Contohnya saham. Kita ada nggak saham? Nggak ada. Kalau common stock itu saham bukan? Kalau common stock itu saham bukan? Iya Pak, saham. Jadi dimasukin saham ya, ditambah dengan saham. Iya Pak. Jadi berapa? 68.500. Jadi 68.500 bukan Pak? Kan dibagi karena jadi cash ratio-nya berapa? Jadi cash ratio-nya 0,57. Masa sih? Kan cash ya ditambah common stock dibagi total current liabilities. Hasilnya berapa? Coba dihitung lagi.
1,82 Pak, atau berapa? Berapa hasilnya? 1,82. 1,82. Ya, betul. Kita lanjut. Nah, mana chatnya? Ke solvability ya. Pertama, total debt to total asset ratio. Siapa ya? Anandita. Ya, Pak. Total debt to total asset ratio, rumusnya total debt dibagi total aset. Total debt-nya 68.940 dibagi 145.340. Hasilnya 0,47. Total debt dibagi total aset. Total debt-nya berapa? Total debt-nya 68.940. 68.000 dari mana ya? Total utang kan, Pak? Iya, total hutang. Total debt, iya. Berapa? Itu yang 2014. Iya, tuh kan. Yang 2015 ya. Yang 2015, 67.660 dibagi 159.510. Hasilnya? Hasilnya 0,42. Ya. Kita fokus 2015 aja ya. Nanti 2014. Apalagi ya? Total debt to equity. Adinda. Total debt to equity ratio, rumusnya total debt dibagi equity. Total debt-nya 67.660 dibagi equity 91.850, hasilnya 0,74. Equity-nya berapa? 91.850. Jadi hasilnya? Hasilnya 0,74. Ya. Terus ada lagi ya, time interest earn ratio, bisa nggak? Time interest earn ratio. Anandita. Earning, yang mana, Pak? Time interest earning ratio. Ya. Rumusnya earning before interest tax dibagi interest charge. EBIT-nya 27.410. Interest charge-nya 2.550. Time interest earn ratio itu earning before interest tax itu berarti EBIT. EBIT-nya 27.410 dibagi interest charge-nya berapa? 2.550. Interest charge. Berapa? 2.550. Interest expense kamu ya? Iya. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya 10,74. Terus berikutnya long term. Maula. Ya, Pak. Long term sama dengan rumusnya itu long term debit sama dengan dibagi equity.
Hasilnya itu 0,74, Pak. Dapatnya dari mana? Dari long apa ya? Long term debt-nya berapa? Long term debit. Bentar, Pak. Long term debitnya 660, Pak. Dibagi 900, 850. Long term. Kalau 67660 itu total liabilities ya. Kalau total liabilities berarti masuk sama current ya. Berarti harusnya long term debt itu yang 30.000. Karena yang 67660 mah masuk total current liabilities. Jadi berapa hasilnya? Untuk long term debt to equity ratio. Jadi hasilnya 0,74, Pak. Dari Dari berapa? Long 0,33, Pak. Dari 30.000 dibagi 900, 850, Pak. Dari berapa? Ulangi. Dari 30.000 dibagi 91, 850, Pak. Hasilnya berapa? 0,33. 0,33. Oke. Sekarang apa lagi? Activity ratio ya. Total asset turnover. Silakan Ali. Yang total asset turnover rumusnya penjualan bersih dibagi total keseluruhan aset. Hasilnya 3,29. Itu tuh dari net sales-nya yang 2015 525.000. Nah, dibagi total asetnya 120.000, bukan. Total asetnya 159.510. Jadi 3,29. Berapa hasilnya? 3,29. 3,29. Lanjut ke receivable turnover ya. Catherine. Yang mana sih, Pak? Receivable. Ya, receivable turnover. Berapa? Apa rumusnya receivable turnover?
Catherine, apa rumusnya? Rumusnya net credit on sales dibagi average receivable. Cuman saya nggak nyari itu, Pak. Langsung lihat ke yang D. Maka yang ditanya itu. Yang ditanya receivable turnover. Net credit on sales. Kita nggak tahu ya yang kreditnya yang mana ya. Karena di laporan laba rugi hanya terlihat sales-nya aja ya. Sales-nya ini udah masuk semua ya. Coba kalau kita pakai data nih ya, pura-puranya sales-nya itu net credit on sales. Ya, terus dibagi average receivable. Kita ke account receivable aja nih. Jadi hasilnya berapa? Net credit on sales-nya pakai data sales, average receivable-nya pakai account receivable. Silakan, Catherine. $525 dibagi 11.500. Hasilnya $45,6. Berapa? Hasilnya 45,6. Dari mana? Dari 525.000 dibagi 11.500. Nah, 11.500 itu accounts payable. Harusnya accounts receivable. Account receivable-nya 61.500. Jadi berapa? Bentar, Pak. Jadi 8,54. 8, berapa? 54. Ya. Ini ya, apa namanya belum benar ya, karena kan kita nggak dapat data net credit on sales-nya sama average receivable. Kita lanjut ke average collection period. Amelia. Average collection period itu rumusnya average receivable dikali 360 dibagi net credit on sale. Average receivable-nya 61.500 dikali 360 dibagi 525.000. Hasilnya 42,17, Pak. Ya, ini kita anggap ya average receivable-nya account receivable ya 61.500 dikali 360 dibagi berapa?
125.000. Hasilnya berapa? 42,17. 42,17 ya. Oke, lanjut ke inventory turnover. Dela. Iya, Pak. Inventory turnover-nya itu, bentar. Cost of goods sold dibagi sama average inventory. Nah, cost of goods sold-nya itu 415.000 dibagi average inventory-nya itu 37.500. Nah, average inventory itu hasilnya dari yang tahun 2015 ditambah 2014 dibagi 2, Pak. Jadi hasilnya 37.500. Jadi total inventory turnover-nya itu 11,066. Oh iya benar. Gimana? 11,066. Oh ini ya. Jadi average itu dibagi dulu, Pak, sama yang tahun ditambah dulu terus bagi 2. Iya benar, saya kok ini average inventory. Iya betul. Berarti yang tadi ya kita ulangi lagi ya, yang receivable turnover. Kalau receivable turnover, net credit on sales-nya kita nggak tahu ya. Average receivable-nya berarti diganti. Betul. Account receivable 2014 ditambah account receivable bagi 2. Ya, jadi receivable turnover itu 10,24. Kemudian yang average collection period (41.500) ditambah 61.500 41 ditambah 61.500 dibagi 2. Hasilnya 35,14. Terus inventory turnover cost of goods sold-nya 415. Kemudian average inventory 40.000 ditambah 35.000 dibagi 2. Hasilnya 11,07. Lanjut ke average day inventory. Nadif. Yang average day inventory itu rumusnya average inventory dikali 360 dibagi COGS. Average inventory-nya 37.500 dikali 360 kali COGS-nya 415.000. Hasilnya 32,5. Average inventory-nya gimana cara ngitungnya?
inventory tahun 2004 ditambah tahun 2015 dibagi 2. Hasilnya 37.500. Average day inventory. Terus dikali 360 ya. Dibagi COGS. Hasilnya jadi berapa? 32,5. 32,53 ya. Kita kan 2 angka belakang koma. Masih ada, lanjut ya. Banyak banget yang dapat benar ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lanjut ke working capital turnover. Anandita. Net sales dibagi current asset dikurang current liabilities. Working capital turnover. Rumusnya net sales. Net salesnya berapa? Net sales-nya 525.000 dibagi current asset-nya 120.560 dikurang 29.500. Dikurang berapa? 29.500. Current liabilities berapa? Current liabilities kan 37.660 ya. Bener nggak? Current liabilities berapa? 37.660 kan? Pak, iya Pak. Jadi berapa hasilnya? Sebentar. Hasilnya 6,33. Ya. Lanjut. Fajar. Fixed asset turnover, Pak. Apa? Ya, fixed asset turnover. Rumusnya itu net sales dibagi fixed asset. Net sales-nya itu 525.000 dibagi 38.950. Hasilnya 13,48. Fixed asset-nya berapa? 38.950. Jadi hasilnya 13,48. Oke. Jadi kalau ada yang salah tolong koreksi ya, takutnya saya ini. Berikutnya apa nih sekarang? Oh, profitability ya. Silakan, profitability. Sukma. Yang gross profit margin, Pak. Kenapa? Ya, yang gross profit margin. Rumusnya gross profit dibagi net sale. Gross profitnya 110.000 di net sale-nya 525.000, hasilnya 0,21. Gross profit margin. Gross profitnya berapa? 110.000. Net sales-nya 525.000. Hasilnya 0,21. Ya. Terus operating profit margin. Silakan. Novi. Ya, Pak. Operating profit margin rumusnya EBIT dibagi net sales. Hasilnya 0,052. Dari mana itu? Dari nilai EBIT-nya 27.410 dibagi 525. Jadi 525.000. Hasilnya berapa? 0,052. 0,05 ya.
Lanjut ke apa nih? Operating ratio. Adinda. Hasilnya 0,02, Pak. Rumus dulu atuh. Rumusnya earning after tax dibagi net sales. Yang earningnya 12.950 dibagi 525.000 hasilnya 0,02. Net profit margin. Ya, hitungnya gimana? Hitungnya earning after tax dibagi net sales. 12.950 dibagi 525.000 hasilnya 0,02. 0,02. Ya. Lanjut ke operating ratio ya. Ya betul. Operating ratio. Dela, silakan. Sekarang yang operating ratio ya Pak. Yuk. Nah itu tuh rumusnya COGS ditambah administrasi expense, ditambah selling expense, ditambah general expense, dibagi net sale. COGS-nya itu 415.000, administrasi expense-nya itu 21.000, selling expense-nya itu 46.200, general expense-nya itu 9.650. Sebentar, Dela. COGS-nya 415, ya kan? Administrative expense and selling expense berapa? 21.500. 21.500. Iya, Pak. Administration expense itu kan 15.300 ya? Benar. Administration expense itu dapatnya dari ini Pak aku, dari total beban dan administrasi umum. Yang sebelum kamu dapat dari mana? Beban operasi. Iya Pak, dapatnya dari total beban dan administrasi umum. Total beban dan administrasi umum. Iya, itu tuh dari general dan administrasi salarias expense ditambah BDP expense. Kenapa BDP expense dimasukin ya? Iya, Pak, kan nanti jadi total beban dan administrasi umum. Administration expense, selling expense-nya berapa selling expense-nya? Selling expense-nya itu bentar. 46.200. Dari mana itu? Bentar. Dari total beban penjualan, Pak. Total beban penjualan. Iya. Berapa total beban penjualan? 46.200. Total beban penjualan. Nah, berarti di dalamnya ada general dan administration expense juga dong? Enggak, Pak, kan beban operasional itu ada dua, ada beban penjualan sama beban administrasi umum. Nah, kalau misalnya beban penjualannya itu kan terdiri dari salarias expense, ditambah advertising expense, ditambah utility expense. Itu jadi total beban penjualan. Nah, hasilnya itu 46.200. Nah, terus buat total beban administrasi umumnya itu terdiri dari dua, Pak, dari general dan ADM salarias expense, ditambah BDP expense. Jadi totalnya 21.500. Berarti kalau gitu mah COGS ditambah itu semua ya. Terus Iya, dibagi net sales. Iya. Net sale-nya itu 525.000. Jadi operating ratio-nya itu 0,937.
Hasilnya berapa? Hasilnya 0,937 Pak. Kalau dibuletin dua angka jadi 0,94. Kok saya 0,92 ya? Operating ratio. Oke, kita lanjut dulu deh. Nanti sambil dicek lagi. Earning power ratio sekarang. Earning power ratio. Earning power ratio. Yosep. Earning power ratio. Rumusnya earning before interest and tax dibagi total aset. Earning before interest itu 27.410 dibagi total aset 159.510. Hasilnya 0,18. Dari mana itu? Earning before interest and tax Berapa? dibagi total aset. Berapa? Earning before interest and tax 27.410 dibagi total aset 159.510 Pak. Ya. Lanjut ke berikutnya. Net earning power. Dian. Yang mana, Pak? Yang earning power ratio bukan? Net earning. Net earning. Rumusnya earning after tax dibagi total aset. Earning after tax 12.950, total asetnya 159.510, jadi 0,081. Berapa? Hasilnya 0,081. Oh iya, 0,08 ya, kita kan dua angka. Terus terakhir, wah final selesai juga. Adinda. Yang rate of return on equity rumusnya earning after tax dibagi equity. Earning after tax-nya 27.410 dibagi equity 91.850, hasilnya 0,30. Earning after tax-nya berapa? 27.000 earning after tax-nya 12.950 dibagi 91.850, hasilnya 0,14. Betul. Hasilnya 0,14. Nah, itu ya jawaban-jawaban untuk kasus 1 dan kasus yang kedua. Silakan. Ada yang mau tanya dulu? Nanti kita lanjut ke DuPont ya. Analisis DuPont. Analisis DuPont ini berapa orang ya? Cukup kali satu orang. Analisis DuPont itu menggunakan ROI.
Sebentar ya. Hilang jawaban saya. Silakan satu orang aja lah ya, biar cepat. Analisis DuPont. Siapa nih? Fadila. Buat analisis DuPont yang 2014 apa 2015, Pak? 2015 lah. Biar Boleh untuk. Sebentar. Ntar saya cari nama kamu dulu. Hilang. Nah, ini. Sok, lanjut. Fadila. Ya, untuk rumusnya net profit margin dikali asset turnover. Untuk net profit margin itu rumusnya dari sebentar, Pak. Dari net income dibagi dengan sales, Pak. Totalnya 0,02472. Nah, untuk aset turnover-nya itu rumusnya dari sales dibagi total dengan total aset. Jumlahnya 3,291. Jadi net profit 0,0247 dikali 3,291, hasil ROI-nya 0,081, Pak. Net profit margin kan udah dihitung ya. Berapa net profit marginnya? 0,024, Pak. Net profit margin 0,02. Oke, terus aset turnover berapa? Aset turnover-nya 3,291, Pak. Aset turnover kita udah hitung nggak ya tadi? Total aset turnover ya. Berapa? Aset turnover? 3,291, Pak. Iya. Hasilnya berapa? 0,081. 0,08 ya. Terus ROI-nya kita udah dapat ya. Sekarang hitung ROE ya. ROE-nya gimana, Fadila? Kalau untuk ROE-nya profit margin dikali aset turnover. Untuk profit margin-nya 0,052, aset turnover-nya 3,291, hasilnya 0,172, Pak. Bentar, profit margin. Kita tadi ngitung nggak profit margin? Ngitung ya, 0,02. ROE itu gimana cara ngitungnya? Profit margin itu mah rentabilitasnya. Kan ROE itu sama dengan ROI
dibagi 1 dikurangi rasio hutang. Gitu kan ya? Benar nggak? Kalau kamu tadi ngitungnya gimana? Kalau Fadila yang profit margin dikali aset turnover, Pak, yang analisis rentabilitas ekonomi kan, Pak? Iya, tapi kan sebelum ke situ ada rumus di atasnya dulu ya, ROE sama dengan ROI. ROI-nya yang tadi dihitung sebelumnya dibagi 1 dikurangi rasio hutang. Nah, rasio hutangnya yang mana? Rasio hutang. Berarti hutangnya hutang jangka panjang apa jangka pendek ya? Berarti yang swappability. Total debt to total asset. Misalkan itu. Total debt to total asset ratio. Hasilnya 0,14. Kalau kita ngitung kalau kita ngitung rasio hutangnya. Rasio hutang kan ada banyak ya. Kita coba pakai rumus rasio hutang yang total debt to total asset ratio. Jadi hasilnya ROI-nya 0,08 dibagi 1 dikurangi 0,42. Hasilnya 0,14. Nah, baru sekarang ke analisis rentabilitas. Analisis rentabilitas gimana, Fadila? Rumusnya itu profit margin dikali aset turnover, Bapak. Iya, profit marginnya berapa? Profit marginnya 0,052, aset turnover-nya 3,291, Pak. Profit marginnya 0,05. Terus aset turnover-nya 3,291, Pak. 3,29. Hasilnya 0,17, Pak. Saya 0,02 ya. 0,05 kan ya? Iya, Pak. Profit marginnya ya. Ya, dibagi itu yang operating ya. Profit margin itu dapatnya dari earning before income tax, berarti EBIT ya. Dibagi dengan sales. Itu rumus apa tuh? Earning before income tax sebagai sales, ya itu benar ya operating. Terus sales dibagi total aset. Itu aset turnover. Benar. Kalau saya dapatnya 0,02 ya. Kamu berapa dapatnya? 0,17, Bapak. 0,17. 0,1 ya? 0,17 berarti ya? Iya, 0,17. 0,016 meren, 0,17, 0,1, 0,02, 0,01 meren. Iya, Pak. Ya, itu beda komanya doang berarti kalau gitu aman-aman. Nah itu ya tentang
analisis yang kemarin. Analisis rasio. Wah, kita berarti -1 ya materinya, nggak apa-apa. Nah, nanti untuk perakiraan dan perencanaan keuangan, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk analisis rasio kemarin, silakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang ketinggalan, boleh ditanyakan ya. Bapak Adela izin bertanya. Bukan. Mau bertanya yang tadi yang cash ratio itu kan cash dibagi sama marketable securities. Nah, tadi itu kan marketable securities-nya itu saham ya, Pak. Nah, kalau misalnya Dela tuh marketable securities-nya itu setara dengan kas, Pak. Jadi yang Dela ambilnya itu bukan saham, tapi notes receivable, Pak. Gitu. Kalau misalnya marketable securities itu kan apa sih utang yang jangka waktunya itu kurang dari 3 bulan ya. Jadi surat-surat berharga yang kurang dari 3 bulan gitu dan mempunyai likuiditas yang sangat ketat gitu, Pak. Nah, itu kenapa dipilihnya saham ya, Pak? Oke, berarti yang masalahnya itu di marketable securities ya? Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya ke kamu kan marketable securities itu surat ya. Surat berharga gitu ya. Nah, kenapa surat berharga tapi masukinnya cash? Kira-kira kalau cash itu masuk surat nggak sih menurut kamu? Yang ini Pak, yang notice receivable kan notice receivable itu surat piutang ya Pak? Itu. Oh. Yang Dela ambil. Kamu tadi bukan cash ya? Bukan. Oh, yang not receivable. Iya, not receivable. Not receivable itu berarti bahasa Indonesianya apa? Ya, surat piutang. Surat piutang kemungkinannya di bawah 1 tahun ya, not receivable. Nah, terus selain not receivable apa lagi? Account receivable? Enggak, Pak. Jadi si market securities itu biasanya itu setara kas. Nah, dia tuh biasanya posisinya di bawah kas dan sebelum piutang, kalau nggak salah, Pak. Jadi dia tuh di tengah-tengah itu. Ya. Biasanya akunnya tuh. Ya, saya setuju itu. Yang not receivable masuk. Cuman pertanyaan berikutnya nih. Saham. Apakah saham masuk ke marketable securities atau enggak? Sebenarnya bisa masuk kalau si saham itu kita jual. Berarti sudah memenuhi ke aset, ke memenuhi likuiditas. Kalau kita kalau kita punya saham kan kita bisa jual hari ini juga ya. Berarti udah di bawah 3 bulan. Gitu ya. Nah, cuman apakah kita perlu menambahkan atau enggak nih? Si itu ya, apa namanya? Kita tuh nyari apa sih tadi teh? Cash ratio ya? Ya Pak, cash ratio. Nyari cash ratio. Common stock, apa kita perlu tambah dengan notes receivable atau enggak? Oke, nanti di cek lagi ya. Kalau misalkan pengertiannya marketable itu yang liquid, menurut kamu saham masuk yang liquid nggak? Kan saham bisa langsung dijual kan pada hari itu juga di bawah 3 bulan ya. Apa jual saham itu harus di atas 3 bulan? Kan common stock itu saham biasa ya. Gimana menurut kamu? Iya Pak, bisa liquid juga. Cuman kan di sini yang setara kas Pak, jadi perhitungannya itu aset Pak.
yang berada di aset gitu, bukan yang ada di equity. Gitu Pak, soalnya kan ini ngitungnya cash ratio. Jadi Dela anggapannya bahwa yang ada di dekat-dekat sama aset gitu, yang dekat-dekat sama cash gitu Pak. Rumusnya cash ditambah marketable securities dibagi current liabilities. Karena ini cash ratio, jadi yang mau diiniin itu adalah cash. Bisa sih. Oke ya, nanti kita coba. Jadi ada dua jawaban ya. Yang pertama kita menggunakan common stock. Yang kedua kita menggunakan notes receivable. Mungkin sementara itu dulu ya. Jadi cuman kalau misalkan cash ratio kayaknya benar ya, harus dari yang kas atau yang setara kas. Jadi hasilnya berapa kalau pakai notes receivable? Hasilnya itu jadi 0,68 Pak. Ya, 0,69 ya, samalah. Oke, nanti coba dikonfirmasi dulu ya nanti sama saya. Yang benar yang mana. Oke, silakan ada lagi selain Dela. Pak, izin bertanya yang profitability ratio yang D-nya jadinya gimana Pak, yang operating ratio kan tadi berbeda pendapat dengan Dela. Yang COGS plus administration expense yang itu. Yang mana tuh? Yang cash ratio tadi? Yang operating ratio Pak, yang profitability. Operating profit. Tadi belum mau dilanjut Pak. Hasilnya saya belum tahu. Yang mana tuh? Operating Pak. Yang COGS plus administration expense. Operating ratio itu kan? Ya. Operating ratio kenapa? Oh iya. Yang Bella yang Bella lagi. Yang Dela benar kan 0,92 ya tadi hasilnya. Hasilnya 0,92. Dapatnya dari apa sih rumusnya operating ratio? COGS 415 ditambah 415.000 ditambah 30.000 tambah 15.300 ditambah 20.000 ditambah 900 ditambah 1.500 dibagi 525.000. Begitu. Hasilnya itu. Gimana, Davis? Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Perlu ada tugas nggak? Biasanya kalau udah geleng-geleng itu berarti mau ya. Ya kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nanti buat minggu depan nggak ada tugas ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.